Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai. Ketemu lagi di channel Matematika Sentwi Purnama CMSDP. Kali ini saya akan membahas pembahasan sholat sas, soal latihan sumatif akhir semester kelas 10 Matematika. Fungsi kuadrat semester ganjil. Ini adalah bagian yang kedua. Selalu saya ingatkan, ikuti mulai awal sampai akhir. Jangan di skip supaya tidak gagal paham dan nilai kalian akan mantap. Saya lanjut ke TKB. Langsung aja. Nomor 1, tentukan titik potong sumbu Y. Ini ada 3 soal ya. Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Yang kedua, Y sama dengan 3X kuadrat plus 7X plus 5. Nomor 3, Y sama dengan min X kuadrat min 3X plus 4. Nah di sini titik potong sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Maka titiknya tinggal 0, C. Nah langsung aja. Nomor 1 kita eksekusi. Nah ingat ya, A itu depannya X kuadrat. Berarti di sini saya ambilkan dulu. Nah ini A-nya, berarti langsung aja kita nggak usah nyari A. Nyari aja C. C sama dengan 6. Ini A, ini B, ini C. Maka titik potongnya tinggal 0,6. Kita lihat C-nya aja. Nomor 2 juga gitu sama. Ini A, ini B, ini C. Titik potongnya ya tinggal 0,5. Mudah sekali ya. Nomor 3 juga sama. A-nya min 1, B-nya min 3, C-nya 4. Titik potongnya ya 0,4. Lupa, saya punya soal nih kasih contoh. Y sama dengan X kuadrat. Titik potong sumbu X ya sama 0, karena ini enggak ada. Kita tulis 0X ditambah 0. Lah ini 0,0. Jelas ya? Kalau C-nya enggak ada dianggap 0. Kalau ada, C itu yang tidak punya variabel. Jelas ya? Saya lanjut soal nomor 2. Titik potong sumbu. Tadi titik potong apa? Titik potong sumbu Y, X-nya 0. Sekarang dibalik. Nomor 2, cara mencari titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X, Y-nya yang 0. Nah, berarti kita ganti ini Y-nya 0. Jadi X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. Saya bacakan soalnya. Nomor 1, Y sama dengan X kuadrat min X min 12. Titik potong sumbu X, Y-nya diganti 0. X kuadrat min X min 12 sama dengan difaktorkan. Berarti cari kalau dikali min 12 dijumlah min 1. Berarti min 4 dengan 3. Min 4 kali 3 min 12. Min 4 tambah 3 min 1. Maka faktornya X min 4 dikali X plus 3. X min 4 sama dengan 0. X-nya sama dengan 4. X plus 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 3. Kita pindah. Maka titik potongnya yang ini saya tulis dengan 4,0. Yang ini saya tulis min 3,0. Karena Y-nya 0. Nomor 2 sama. X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0. Berarti cari kalau dikali min 12 dijumlah 4. 2 bilangan. Yaitu min 2 kali 6 min 12. Min 2 tambah 6, 4. Caranya seperti itu. Berarti ketemu faktornya X min 2 dikali X plus 6 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Maka titiknya 2,0. Satunya X plus 6 sama dengan 0. X sama dengan min 6. Dari mana? 6 pindah kanan. Kalau dipindah plus jadi min, min jadi plus. Contohnya X min 7 dipindah jadi plus 7. Maka titiknya min 6,7.
0. Jelas ya? Titik potong sumbu X, Y-nya diganti 0. Kalau titik potong sumbu Y, X-nya yang 0 langsung C. Mudah sekali ya. Nah ini. Nomor 3. Sumbu simetri. Nomor 1, Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 12. Nomor 2, Y sama dengan 2X kuadrat plus 8X min 12. Pembahasan sumbu simetri rumusnya ini. Atau kadang yang nulis XP ada cukup B X saja boleh. Berarti dari soal nomor 1 ini A-nya ketemu 1. A ya, saya ingatkan lagi. A itu di sini. AX kuadrat tambah B tambah C. A depannya X kuadrat, berarti depannya berapa? 1, depannya X ini B, ini apa? C. Maka rumusnya XP sama dengan min B per 2A. B-nya diganti 4, A-nya diganti 1. 2 kali 1, 2, 4 bagi 2, 2. Berarti X-nya dikali min 2. Jelas ya? Nomor 2 juga sama. A-nya 2, B-nya 8, C-nya min 12. Seperti ini. Berarti kalau sudah kita masukkan apa rumusnya? XP B per 2A. B-nya 8 per 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 8 bagi 4, 2. Kalikan min 2. Nah, sumbu simetrinya untuk nomor 2, X sama dengan min 2. Nomor 1, X juga sama dengan min 2. Jelas ya? Saya lanjut soal nomor berikutnya. Nomor 4. Nilai minimum maksimum. Ya, berarti nomor 1, Y sama dengan min X kuadrat ditambah 4X min 12. Nomor 2, Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 9. Ingat bentuknya seperti ini. Berarti kalau saya jabarkan A lebih besar 0, maka kurvanya buka ke atas. Berarti titiknya apa? Minimum. Apa maksudnya A lebih besar 0? A-nya itu 1, 2, 3, min setengah. A-nya ya saya ulang 1, 2, 3, 4 setengah, seperempat, ini. A-nya lebih besar 0. Jika A-nya kurang dari 0, gambarnya seperti ini. Nah, berarti ini apa? Maksimum. Jelas ya? Maka nilai Y, satu nama YP. Nah ini, B kuadrat min 4 kali A kali C dibagi min 4A. Maka dari soal nomor 1 kita kelihatan ini. Berarti A-nya apa? A-nya depannya X kuadrat. B-nya depannya X, C yang nggak punya. Maka YP kita hitung langsung ya. Berarti B kuadrat 4 kuadrat min 4. A-nya min 1. C-nya min 12. Ini rumusnya. Dibagi min 4A. A-nya min 1. Kita hitung ya. Waduh, ketutup ya. 4 kuadrat 16. Min 1 kali min 12, 12. 12 kali min 4, min 48. Dibagi min 4 kali min 1, 4. 16 kurangi 48, min 32 dibagi 4. Min 32 bagi 4, min 8. Maka nilainya ya, YP-nya min 8. Kita cek maksimum atau minimum, kita lihat A-nya apa? A-nya negatif. Kurang dari 0, berarti apa ini? Maksimum. Berarti di sini kalau kita tulis nilainya, yaitu apa? Ini nilainya maksimum. Nah, seperti itu. Nomor 2 sekarang sama. A-nya 1, B-nya min 4, C-nya 9. Lah rumusnya tadi apa? Kita lihat, oh A-nya A sama dengan 1 lebih besar 0. Berarti apa ini nilainya? Nilainya minimum. Karena apa?
lebih besar 0 seperti tadi teori ini. Nah, mana teorinya tadi? Nah, ini. Jelas ya? Nah, saya lanjut tinggal kita hitung berapa nilainya. Yang jelas dia minimum, yaitu YB B kuadrat min 4A kali C dibagi min 4A. Berarti B-nya min 4 kuadrat min 4A-nya 1, C-nya 9 dibagi 4 kali 1. Ya, berarti min 4 kuadrat 16, 4 kali 1 kali 9, min 36 dibagi min 4, min 1 kali, min 4 kali 1. Maka sini 16 kurangi 36, yaitu min 20 dibagi min 4. Min bagi min plus 20 bagi 4, 5. Maka yang nomor 2 nilainya yaitu apa? Minimum. Berapa nilai minimumnya? 5. Ini nilai minimum. Jelas ya? Soal nomor 5. Saya bacakan nomor 1. Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 12. Nomor 2. Y sama dengan X kuadrat plus 6X min 5. Nah ini. Titik puncak itu XP, YP. Yaitu ini. XP ini ya. Nah. Min B per 2A. YP-nya B kuadrat min 4AC per min 4A. Maka nomor 1 kita lihat A-nya 1, lah ini. B-nya 4, C-nya min 12. Jelas ya? Nah, maka di sini kita lihat di sini. Nyari XP dulu. XP berarti min B-nya 4, 2 kali AA-nya 1. Min 4 dibagi 2. 2 kali 1, 2. 4 bagi 2. 2 kalikan min 2. YP-nya B kuadrat, B-nya 4. Min 4 A. A-nya 1. C-nya min 12. Dibagi min 4A, A-nya 1. Nah ini berarti 4 kuadrat 16 min 4 kali 1 kali min 12 plus 48 dibagi min 4 kali 1 min 4. Jelas ya? Sama dengan 16 tambah 48, 64 dibagi min 4. 64 bagi min 4. 64 bagi min 4, min 16. Maka yang diminta apa tadi di sini? Titik puncaknya P. Berarti apa P-nya? Yaitu P-nya min 2, min 16. Nah ini ya. Nomor 2. Nah, nomor 2 sama min X kuadrat plus 6X min 5. Saya tulis Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 5. Iya betul. Kita cari dulu A-nya. A-nya min 1, ini A. Ini B, ini C. B-nya 6. C-nya min 5. Jelas ya? Kita cari XP. XP yaitu min B per 2A. Min B-nya 6. 2A-nya min 1. Ini A-nya. 2 kali min 1 min 2. Yang atas min 6. Min 6 bagi min 2 3. Kita cari YP yaitu B kuadrat min 4A kali C dibagi min 4A.
Saya masukkan. Ya. Wah, sebelum saya masukkan ada yang loncat satu ini ya. Nah, ini saya turunkan bentar. Nah, supaya tidak mengganggu. Ya. Nah, ini saya masukkan. B-nya ketemu 6. Ini B. Min 4. A-nya min 1. C-nya min 5. Dibagi min 4A. A-nya min 1. 6 pangkat 2, 36. Min 4 kali min 1, 4. Kali 5 min 20. Min 4 kali min 1, 4. 36 kurangi 20, 16 dibagi 4. 4. Maka puncaknya. Nah, XP, YP. Kita lihat. XP-nya 3. YP-nya 4. Berarti apa? 3,4. Nah, itu cara mencari nilai. Menghitung diskriminan. Nah, tadi kita sudah menghitung diskriminan sebenarnya ya. Yaitu saya bacakan nomor 1. Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 5. Nomor 2. Y sama dengan 3X kuadrat min 6X plus 2. Nomor 3. Y sama dengan min X kuadrat plus 2X min 5. Rumus diskriminan yaitu ini. B kuadrat min 4 kali A kali C. Maka soal nomor 1 yang ini. Nah, A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini. A-nya min 1, B-nya 6, C-nya min 5. Kita masukkan sini ya. 6 kuadrat min 4 kali A min 1, C-nya 5. 6 kuadrat 36, min 4 kali min 1, 4 kali 5 min 20. 36 kurangi 20, 16 diskriminannya. Nomor 2 sama. A-nya 3, B-nya min 6, C-nya 2. Rumusnya B kuadrat. Berarti min 6 kuadrat min 4, A-nya 3, C-nya 2. Berarti min 6 kuadrat min 4 kali 3 kali 2. Jelas ya? Min 6 pangkat 2, 36. Min 4 kali 3 min 12 kali 2 min 24. 36 kurangi 24, 12. Diskriminannya. Nomor 3 sama. A-nya min 1, B-nya 2, C-nya min 5. Min 1, 2, 5. Rumusnya B kuadrat 2-nya taruh sini. 2 kuadrat min 4A. A-nya min 1, C-nya min 5. 2 kuadrat 4. Min 4 kali min 1, 4. Kali min 5, min 20. 4 kurangi 20, min 16. Nah itu ya, mudah sekali ya. Nah, saya lanjut soal nomor berikutnya. Nah ini ya, kita suruh mereka-reka. Y sama dengan X kuadrat plus B. Nah ini A-nya punya arti. A lebih besar 0, membuka ke atas. A kurang dari 0, membuka ke bawah. Itu ya. Sumbu X dengan sumbu X. Sumbu X. Nah. Ini A lebih besar 0. Bentar ya, saya jadikan 1. Saya jadikan 1. Nah ini. Kalau seperti ini sumbu X ya. Nah, A lebih besar 0. D kurang dari 0. A lebih besar 0. D sama dengan 0.
A lebih besar 0, D lebih besar 0. Nah itu sumbu X. Lupa lah kalau negatif ya sama. Kalau negatif ya gambarnya cuma ini. Nah, A kurang 0, D kurang 0. A kurang 0, D sama dengan 0. A kurang 0, D lebih besar 0. Yaitu A sama D. Jelas ya? Nah, sumbu simetri kita lihat. Sumbu simetri. Sumbu simetri kita lihat tandanya A. Sumbu simetri. Rumusnya X min B per 2A. Kalau saya jabarkan min, ini B dengan A. Berarti kalau tandanya sama, nah ini. Sumbu simetri ya. Di kiri sumbu Y jika tanda A ini tanda B. Oh, B-nya kok besar. Nah, tanda A, tanda B, kalau dia di kiri berarti harus negatif. Maka tandanya harus sama. Kalau A-nya min ya B-nya min, kalau A-nya plus ya B-nya plus. Di kanan tanda A, tanda B nggak sama. Berarti kalau A-nya positif, B-nya negatif. Kalau A-nya negatif, B-nya positif. A-nya lebih besar, B-nya lebih kecilnya dimaksud seperti ini. Nah, ini kan sumbu. Ini kan sumbu apa? Sumbu Y berarti di kiri. Gambarnya seperti ini. Nah, ini sumbu simetrinya ini. Ya, kalau ini di kanan ya sebelah sini. Terserah membuka sini boleh. Nah, ini sumbu simetrinya. Tandanya tidak sama. Jelas ya? Ada lagi sini. Oh, memotong sumbu Y. Berarti kalau memotong sumbu Y itu hubungannya dengan C. Berarti kalau sini C ya. Untuk C. C sama dengan 0 berarti memotong pusat, yaitu 0,0, maksudnya ini. Nah, kurvanya. Nah, di sini. C kurang dari 0. Kurang dari 0 apa? Negatif. Memotong sumbu Y negatif. Berarti kalau saya gambar. Nah, ini. Ini X, ini apa? Y. Ini X, ini apa? Ini Y. C lebih besar 0. Memotong sumbu Y positif. Kok saya gambar? Ya. Nah ini. Ini Y, ini X dipelajari. Jelas ya? Nah, kalau sudah paham ini, berarti ada 3 poin ini, sama ini, sama diskriminan sama A. Berarti kita baca yang nomor ini. Jika terbuka ke atas. Terbuka ke atas berarti apa? Nomor 1. Terbuka atas berarti A lebih besar 0. Terus dibaca lagi. Menyinggung sumbu X. Menyinggung sumbu X berarti yang ini menyinggung ini. Nah, berarti karena A-nya lebih besar 0 kita pakai yang atas. Menyinggung sumbu X berarti apa? D sama dengan 0. Terus lagi. Ini menyinggung sumbu X ya. D sama dengan 0. Ini A lebih besar 0. Sumbu simetri negatif
Nah, berarti kalau sumbu simetrinya negatif, nah ini negatif, tanda A sama dengan tanda B. Kita lihat A-nya apa? A-nya lebih besar 0. Maka B-nya juga harus lebih besar 0. Karena tanda A sama tanda B harus sama. Supaya sumbu simetrinya negatif. Nah, ini juga harus lebih besar 0. Memotong sumbu Y positif. Nah, sumbu Y positif berarti yang C. Apa C-nya? C-nya lebih besar 0. Nah, seperti itu. Nomor 2, kita cek lagi. Terbuka ke bawah. Nah, yang ini. A-nya lebih kecil 0. Terbuka ke bawah. A-nya kurang dari 0. Sekarang D. Apa di sini D? Kita lihat D. Tidak memotong sumbu X. Berarti yang ini. D-nya lebih kecil 0. Tidak memotong. Berarti bukan sama dengan ya. D-nya lebih kecil 0. Sekarang B. B-nya kita lihat. Apa B-nya? Sumbu simetri positif. Berarti kalau positif tanda A tidak boleh sama dengan tanda B. A-nya kurang. Berarti B-nya lebih besar 0. Nah, ini harus berlawanan. Sumbu simetri positif. Tanda A sama B nggak sama. A, B sama. Apa? Negatif tandanya. Jelas ya? Sekarang yang C, memotong apa C ini? C. Sumbunya negatif. Wah, mudah sekali. Berarti C-nya apa? C-nya kurang dari 0. Nah, seperti itu. Jelas ya? Mudah sekali ya. Nah, saya lanjut. Nomor berikutnya. Seret. Nah, ini. Membuat persamaan fungsi kuadrat. Saya bacakan. Melalui titik 2,0 dan 4,0 serta C,0. Berarti intinya gambar ini, ya persamaannya ini yang pertama itu ada, nah, yaitu ini X1, ini X2 dan titik sembarang. Ya, X3, Y3 seperti itu. Jelas ya? Maka rumusnya seperti ini. Nah, yang belakangnya 0 kita beri nama ini X1, ini X2, ini X3, ini Y3. Saya tulis ya. A 2,0 X1 Y1. B 4,0 X2 Y2. Yang lainnya 0,6 yaitu X3 Y3. Nah, seperti soalnya. Kita masukkan aja. Y sama dengan seret. Y3-nya 6. Berarti X3-nya 0. X1-nya 2. X2-nya 4. Saya tulis ini ya. X min X1 2. X min X2 4. Nah, itu persamaannya. Tinggal kita sederhanakan, berarti 6 per 0 kurangi 2 min 2, 0 kurangi min 4, min 4. Min 2 kali min 4, 8. Tinggal kita kalikan, X kali X kuadrat, X kali min 4, min 4X, min 2 kali X, min 2X, min 2 kali min 4, plus 8. Maka hasilnya 6 per 8 X kuadrat min 4X min 2X min 6X plus 8. Nah, seperti itu. Jelas ya?
Nah, soal nomor 2. Berarti sama, yang belakangnya 0 ini dianggap X1, ini Y1, ini X2, ini Y2, ini X3, ini Y3. Rumusnya yaitu Y3 per X3 min X1, X3 min X2, dikali X min X1, dikali X min X2. Kita masukkan Y-nya, Y3-nya 3 per X3-nya 0, X1-nya min 1, 0, X2-nya 3. Berarti sini X min X1 min 1, X min X2, X2-nya 3. Nah, maka kita hitung 3 per 0 min 1, 1, 0 kurangi 3, min 3. 1 kali min 3, min 3. Berarti sini X plus 1, ini X min 3. Min jadi plus, kita kalikan 3 bagi min 3 min 1, kita kalikan X kali X kuadrat, X kali min 3 min 3X, 1 kali X plus X, 1 kali min 3 min 3. Min 1 X kuadrat, min 3 tambah X min 2X, min 3. Kita kalikan min kali X kuadrat min X kuadrat, min kalikan min 2X plus 2X, min 1 kali min 3 plus 3. Maka ini persamaannya yaitu min X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, saya lanjut. Soal 3 dan 4 beda lagi ceritanya. Nah, ini rumusnya. Ya. Yaitu ini kalau saya gambarkan, saya punya seperti ini. X, Y, kurvanya saya ambilkan yang merah. Nah, ini. Nah, ini diketahui apa? XP sama YP dan titik sembarang. Ini X apa enaknya? Oh iya, kalau ditulis sini kok sama rumusnya? Ada yang salah ini. Cuma satu. Ini X1, ini Y1. Nah, ini rumusnya salah ya. Bentar, saya betulkan sedikit sebentar ya. Sabar. Nah, ini saya ambilkan ntar saya carikan rumusnya. Nah, ini Y1. Nah, di sini. Nah, Y1 min YP ini satu. Ini saya ubah
Ini. Nah, ini muncul dah rumusnya. Nah, itu rumusnya. Nah, rumusnya seperti itu. Lanjut ya. Saya lanjutkan. Nah, ini. Berarti ini X1 Y1, ini XP YP puncaknya. Rumusnya ini X1, Y1 berarti kalau ini XP, ini YP, ini X1, ini Y1. Tinggal kita masukkan. Nah, ini berarti Y sama dengan Y1 6 dikurangi XP 4 dibagi XP. XP-nya 2 dikurangi X1 0. Nah, di sini XP-nya 2 dikurangi X1 0 kuadrat ditambah. Iya. Oh, ini jangan diganti XP. Wah, ini salah lagi. Lah, ini enggak ada ini. Ini enggak ada ya. Ini tetap rumusnya. Nah, ini tetap X. Nah, ini XP kurangi ini X kurangi X1. Berarti YP-nya 4. Nah, seperti ini. Maka hasilnya Y sama dengan 6 kurangi 4, 2. 2 kurangi 0, 2 pangkat 2, 4. X kurangi 0, X pangkat 2, X pangkat 2 ditambah 4. Maka hasilnya Y sama dengan setengah X kuadrat ditambah 4. Nah, seperti itu. Jelas ya? Soal berikutnya. Berarti kalau ini XP, ini YP, ini X1, ini Y1. Rumus saya tulis ya. Y sama dengan Y1 min YP ini X1 min XP ini X min XP kuadrat ditambah YP. Ya. X min XP. XP-nya ini XP. Bentar ini XP. Nah, ini XP ya. Nah, ini XP. XP saya tulis dulu XP. Nah, X min XP ya. Nah, berarti XP ini 4. Nah, ini di sini. Ini tetap X min 4 kuadrat ditambah 4 seperti ini. Maka ini kalau saya tulis lagi ini
Nah ini X min 4 kuadrat ditambah 4. Nah itu persamaannya itu. Nah jelas ya. Sekarang kita masukkan Y sama dengan Y1 nya 3 dikurangi min 1, X1 nya X1 nya 0 dikurangi 2. Ini X dikurangi 2 pangkat 2 tambah YP. YP nya min 1. Jelas ya, tinggal masukkan aja. Y sama dengan min berarti 3 plus 1. Ini X min 2 kuadrat. 0 kurangi 2 min 2 pangkat 2 4. Ini plus kali min. Maka hasilnya Y sama dengan 3 tambah 1 4 dibagi 4. Habis. Maka soalnya tinggal min 2 kuadrat dikurangi 1. Pak mau saya jabarkan, boleh aja jabarkan. Jadi apa? X kuadrat min 4X plus 4 dikurangi 1. X kuadrat min 4X 4 tambah 1 kurangi 1 plus 3. Loh ini dari mana Pak? Yaitu X min 2 dikali X min 2. Berarti X kali X kuadrat, X kali min 2, min 2X, min 2 kali X, min 2X, min 2 kali min 2 plus 4. Min 2X kurangi min 2X, min 4X ditambah 4. Nah ini. Nah seperti itu. Jelas ya? Nah seperti itu ya, pelajari mulai awal sampai akhir. Jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham. Sebelum saya akhiri saya ingatkan, ikuti terus ya, mulai awal sampai akhir. Jangan di skip-skip. Itu aja pesan saya. Sebelum saya akhiri, pembahasan sholat sas kelas 10 matematika fungsi kuadrat semester ganjil bagian yang kedua. Supaya kalian tidak ketinggalan, jangan lupa selalu like, subscribe, komen, share pada channel Matematika Senti Purnama CMS DP. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, cuy.